Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya, apakah pandangan matanya itu jernih, apakah senyumannya itu tulus, apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat kok, terlihat. Identitas kita, ya, kalau itu filmnya sesuai dengan trauma kita, artinya nervous system kita bekerja mengundang agar kita menyukai drama tersebut. Oh, tanpa kita sadari. Iya, Mas. Lagu, pilihan drama, pilihan teman-teman, dan lingkungan itu sesuai dengan nervous system kita. Seberbahaya itu, Mas. Siapa-siapa orang yang mengaku melakukan self-love, tapi tidak mengupgrade dirinya, maka dia belum melakukan self-love. Ingat, uang itu mengikuti tapak jejak kita. Kita level up dulu, baru uangnya bisa naik. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau mau menaik ekonominya, ubah dulu diri kita. Kayak gitu. Kalau self-love itu artinya kita mulai mengubah mindset kita tentang uang, tentang rezeki, tentang pandangan, diubah fix mindsetnya, mental blocknya dibuang, kita isi ulang, kayak gitu. Itu namanya self-love, Mas. Nah, aku sekarang pengen deh tanya ke Mas Habib gitu ya. Supaya ini jadi pembelajaran buat teman-teman juga. Baik. Habib ini kan ikut saya udah lama gitu. Mungkin dia bisa memberikan apa ya, kenapa dia bisa telaten sampai detik ini. Oh, Terus I see. apa aja yang dia dapatkan. Karena menurutku Habib ini, meskipun dia belum punya banyak uang, tapi kalau untuk ukuran anak seusia ini, uangnya udah banyak. Baik. Ya kan? Bahkan dia hafal semua mobil-mobil ya. Bahkan belum punya uang itu Karoma, ini menarik ini. Anak seusia dia sama temennya yang punya satu mimpi gitu barangkali datang ke showroom yang paling besar di Jawa Timur. Wow, Dan dia nawar, dia tanya ini berapa harganya nih? Ini yang Alphard ini berapa ini? Baik. Ini yang ini berapa nih? Sedikit cerita dong, Beb. Apa yang kamu dapatkan gitu ya? Biar orang tuh tahu pentingnya circle gitu barangkali gitu ya. Untuk anak-anak seusia Habib. Yang saya dapatkan? Iya. Selama kita bergaul lah ya. Oh, Dan kamu kan kayak pede banget dan yakin banget bakal jadi orang sukses. Terus jadi. ketemu orang-orang seperti Kak Roma, seperti Teh Feby dan lain-lain tuh gimana menurut Habib? Perubahan yang kamu dapat? perubahan yang saya dapatkan itu sangat besar sekali sih. Dari sikap bicara, sikap menanggapi orang, Baik. dari sikap kita gaya bahasa juga, Ya. berbahasa juga lebih bagus. Ya. Dan yang penting juga dapat relationship sih. Oke. Dari umurku yang sekarang dibanding anak-anak yang lain juga gitu ya. Menurutku kelebihan yang saya dapatkan ikut Pak Hendra atau Ngaji Roso. Yang pertama adalah anak-anak seusia saya belum mendapatkan ilmu apa yang ia dapatkan dari umur-umur di atas 20 tahun lah. Baik. Mungkin saya menganggap pelajaran ini tuh udah dewasa gitu Kak. Dan juga mimpi-mimpi. Ya. Pak Hendra juga mengatakan jangan takut bermimpi gitu. Realisasikan mimpi dulu lah. Kalau punya pengen mobil, foto mobilnya dipajang, diiming-imingi lah, apalah, dibayangkan gitulah. Betul. Dan itu iya sih, ngefek juga. Masya Dari Allah. segi pemikiran, Iya. dari segi bagaimana cara memandang yang lebih baik lagi saya caranya untuk belajar lebih baik. Baik. Serta saya juga mendapatkan dan pilih-pilih teman sih Kak. Oke. Teman saya sekarang sudah saya filteri semua dari hal-hal yang merugikan sampai menguntungkan. Baik. Yang paling saya berkesan mengikuti Pak Hendra adalah saya bisa menjadi lebih baik lagi, saya nggak bergantung pada orang lain. Baik. Tentunya juga bergantung pada orang tua. Oke. Dan ya, semua dogma-dogma tentang orang tua yang itu ke bawah ke semua. Jangan ini nanti dampaknya ini, jangan ini dampaknya ini. Tapi mindset saya dirubah, lakukan ini dampaknya lebih besar lagi gitu. Mas Hendra, kalau dari Feng Shui, Mas Habib akan jadi orang kaya. Oh, amin. Kalau itu yakin Nih, saya. dari hidung. Oh, Ya. Oh bisa ya dia dari hidung? Yes. Mata. Dari mata. Dari alis. Ya. Bahkan dari yang paling utama adalah kuping.
kuping orang yang ada di sininya nih, tantangan Mas Habib nantinya adalah ambisinya. Apakah tindakannya sesuai dengan ambisinya atau dia akan ditelan oleh ambisinya? Tantangannya di situ. Kalau orang mau cepat mati bisa dari kupingnya nggak? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa, kalau itu kan ada pertandanya layu di sini. Layu ya. Layu. Ini baru dengar ilmu yang soal ini. Ada batang hidung, Mas. Kayak teman saya nih. Batang hidungnya lihat. Perhatiin lagi sama Mas itu. Habib. Agak sedikit lebih besar sama kayak Mas ini. Lihat, tuh batang hidungnya. Itu batang hidung yang kokoh akan kekayaan. Kayak Saya Rozi gimana? Masya Allah. Saya sudah Kayak terbukti, sudah punya Kayak kehidupan gitu. kan. Masya Allah. Habis ini mau ke Turki dia. jalan. Wow, subhanallah. Ngurus Dari- visa kemarin ya. Kalau sukses itu bisa dari mata, Mas. Soalnya ketika saya ngobrol sama dia, mata itu tidak lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak ada rasa tidak percaya diri. Oh, gitu. Full of confidence. Kayak gitu. Oke. Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya. Apakah pandangan matanya itu jernih? Apakah senyumannya itu tulus? Apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat kok, terlihat. Makanya kalau ngelihat seorang laki-laki untuk para perempuan, perhatikan matanya. Apakah dia fokus ke kamu ketika menceritakan apa yang dia impikan? Kayak gitu. Apakah matanya bersinar ketika dia menceritakan bagaimana langkahnya ke depan? Pilih laki-laki yang seperti itu. Karena laki-laki yang seperti itu dia akan ambisius pada langkahnya ke depan. Dan kamu juga harus mengikuti ambisinya agar kamu bisa bertumbuh bareng. Jangan sampai kamu tidak bisa mengikuti pertumbuhannya, lalu kamu ditinggalkan dan diganti dengan wanita yang baru. Kayak gitu, Mas. Iya. Wah, keren. Ini kokoh juga ya. Tapi dari apa tuh namanya? Dari Ini narasi. terlalu lebar, Mas. Kalau kamu bisa menanggulangi, menerima banyak banget masukan dan kamu tegas, kamu bisa menjadi seperti Mas Hendra. Karena kupingnya sedikit mirip, tapi kamu lebih menantang. Kalau Mas Hendra masih ini nih, kupingnya yang di sini nih, yang di sini Mas, yang ini daun, itu kan tebal banget. Itu bijaksananya luar biasa. Bijaksananya luar biasa. Karena ada orang yang ininya, daun kupingnya terlalu pendek, itu orangnya pemarah. Sumbu pendek. Kenapa tuh? Ini mohon maaf ya Mas ya, saya agak tahu Ci. Saya contohin ya Mas ya. Misal kasih contoh Mas. Nah, misalnya nih kayak gini nih. Ini kan terlalu dekat ya Mas ya. Tidak, kalau kayak Masnya kan gembung gitu, bijaksana ya. Mas Roji itu ngambil keputusan terlalu cepat. Kalau sekarang kan udah mulai berubah. Iya, karena kita kan menulis ulang. Betul. Kamu itu sudah ada tuh cikal bakalnya. Kalau kamu ikut Mas Hendra terus, kamu bisa jadi. Saya tuh sebagai wujud peduli saya sama anak-anak tuh memang apa yang saya nggak suka karena itu akan berimplikasi negatif terhadap jalan hidupnya ya akan saya sampaikan meskipun pedas. Iya, itu Iya, keren meskipun sih, dia nggak terima, tapi saya bilang jangan sakit hati ya. Ini karena aku peduli. Kalau aku nggak peduli sama kamu, iya kamu tak biarin aja gitu. Betul. Karena saya seolah-olah saya pengen menggaransi gitu. Iya. Kamu ikut saya tuh bukan hal yang apa ya? Iya, berarti Bukan memang yang kebetulan ya. saya sangat yakin gitu ya dengan kita bergaul bersahabat kayak gini gitu dan saya nggak pernah kan batasi soal apapun sama mereka mau makan apapun berapa kali kita oke, hajar aja nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas kamu harus benar-benar bisa dipercaya jadi orang gitu. Habib itu sebelum Karoma ngomong kayak gini banyak teman-teman narasumber yang bilang ini bakal jadi orang top nih. Iya. Ya kan karena dia mencoba untuk bener-bener sama orang tuh peka, belajar banget ya, tahu Iya, diri dan pinter, bahasanya juga bagus gitu Masya ya. Allah, tabarakallah. Attitude-nya bagus. Attitude-nya di atas rata-rata kalau Habib, di atas rata-rata dan menurutku itu melebihi skill-nya dia. Dan Habib tuh belajar terus, disuruh apa aja bisa, suruh apa aja bisa gitu ya. Nah makanya ini pelajaran buat teman-teman yang masih muda-muda. Trust itu yang pertama, yang paling utama sih. Betul, Ya. Mas. Asal kemudian kita udah punya trust gitu ya, akan banyak peluang-peluang yang akan dititipkan kepada kita gitu. Betul. Jadi buat teman-teman kru yang lain juga, ya kita tahu kan Mbak Dinda itu disuruh apa yang nggak bilang siap dia. Mau bisa nggak bisa kayak Habib, Dinda itu mesti siap aja dulu. Nanti kalau nggak bisa baru dipelajarin. Nah itu Setuju sih. itu Mas. Setuju. Biasanya orang yang budi luhur yang menginginkan yang terbaik untuk orang di sekitarnya. Dan dia kuat Kak.
Karena beberapa temennya yang lain tuh yang waktu masuk di timku tuh, yang lainnya banyak, ada beberapa yang berhenti gara-gara cewek sih. Nggak konsisten gara-gara cewek, kerjaannya kalah sama cewek gitu. Aduh. Dan Habib bisa ngerem. Itu hebatnya dia. I see. Tapi memang Habib dari awal ketemu saya juga orangnya sopan banget. Nggak neko-neko. Bukan Ngapain aja juga. Bukan neko-neko kayak Mbak Alawi gitu. Ada ciri khasnya kok itu, Mas. Kalau misalnya orang yang memang akan sukses itu ada ciri khasnya. Dilihat dari wajah tuh kayak kelihatan ya nggak sih? Kelihatan. Bahkan orang pelit sama orang kaya pun kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Mas lihat dari daerah sininya tuh dia tidak banyak pertimbangan. Lakuin aja. Aku karena dulu bertahun-tahun tuh jualan majalah kan, ke perumahan-perumahan gitu. Wajahnya orang pelit sama orang dermawan tuh aku tahu. Iya lagi. Hafal lagi, serius aku Masya hafal. Allah ya Rabbi. Kelihatan sih, Mas. Iya kelihatan. Makanya ketika, ketemu orang ya, apalagi yang kemarin yang ngelamar itu ya, saya udah ngeliat nih. Saya senyum lagi, Iya. takut menyinggung gitu loh Mas. Ya mudah-mudahan dia nggak nonton video ini. Tapi yang menarik dipelajari dari Kak Roma ya, teman-teman yang masih muda-muda mulai dari sekarang. Pokoknya kalau misalnya kamu melihat apa, kamu suka, kamu tertarik, bilang aja, aku nanti akan punya kayak gitu. Cerita hidupku akan mirip kayak gitu. Tayangan filmku akan ganti kayak gitu. Iya, betul. Itu penting sekali. Dan berhenti nonton video-video yang sedih, drama-drama yang sedih. Nah, Stop, guys, alasannya apa Kak Roma? Karena banyak kan ibu-ibu ya, itu yang sekarang justru yang ditonton tuh yang gitu-gitu. Aduh, Dracin, perselingkuhan, mending nonton segala yang macam. kultivator deh Mas. Ibu-ibu, tolong ganti. Mending nonton yang kayak ada angling dharmanya, ya, yang kultivator, yang wah gitu, yang dia jadi orang kaya, yang dia yang buat kita itu tidak terpancing amarahnya, oke? Karena identitas kita, ya, kalau itu filmnya sesuai dengan trauma kita, artinya nervous system kita bekerja mengundang agar kita menyukai drama tersebut. Oh, tanpa kita sadari. Iya Mas. Pilihan drama, pilihan teman-teman, dan lingkungan itu sesuai dengan nervous system kita. Seberbahaya itu Mas. Itulah kenapa kalau misalnya nih, oh nggak bener nih lagu. Meskipun kita suka, cut. Iya juga ya. Saya sebenarnya juga nggak suka Mas lagu-lagu terlalu bass, ngedung kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, ini saya nggak suka kenapa? Saya ketika nggak suka sesuatu, saya bertanya dulu Mas, kenapa saya tidak suka? Saya nggak suka telur rebus ya Mas ya. Tapi saya mikir lagi, kenapa saya tidak suka telur rebus? Padahal telur rebus itu bagus untuk diet, bagus untuk protein. Kenapa saya nggak suka sayur? Padahal sayur itu bagus untuk ini, untuk ini. Iya, saya pertanyain dulu gitu loh Mas. Nah makanya kebanyakan manusia kan ngikutin apa yang dia suka. Kayak gitu. Oke. Hati-hati dengan apa yang kita suka. Boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai justru baik bagimu. Ingat selalu itu perkataan itu. Kalau dalam ilmu pengembangan diri, case kayak gini tuh gimana responnya? Aku tuh sering dulu waktu misalnya aku ngisi acara gitu ya, acara mahasiswa atau acara apa gitu. Sorry ya teman-teman ya, aku telat. Aku karena habis liputan ya, cari berita gitu. Aku bohong, tapi bohongnya tuh totalitas. Wow. Bohongnya tuh totalitas. Dan aslinya jadi kejadian gitu Mas? Iya kejadian. Dan itu di banyak segmen hidupku kayak gitu. Aku mencoba membohongi diriku dan bohongi orang lain, iya kan? Tapi kejadian. Ya banyak yang bilang kita halu. Tiba-tiba aja Mas Rudi itu kan demo itu nendang Kapolsek, ya kan? Nendang Kapolsek kan akhirnya aku harus jadi advokat kan, pura-pura jadi advokat pakai apa tuh namanya, pakai dasi segala macam untuk ngebebasin dia kan di Polres, visum segala macam gitu. Pas waktu di kantin diajak ngopi sama wartawan kan, Mas Pito Suarsono waktu itu kalau nggak salah wartawannya MNC. Mas gimana sih caranya biar aku jadi wartawan? Kamu nggak punya waktu ini. Udahlah aku serius mas. Akhirnya disuruh bikin lamaran dan masuk kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu hasil dari kebohonganku selama berbulan-bulan. Tapi aku berbohong dengan konsisten gitu. Seolah-olah bener-bener aku serius. Gitu, gimana itu? Mas, ini ada loh pembelajarannya di Think Big and Grow Rich. Oke.
Kalau saya bilang, tolong dibuka mindsetnya ya. Tolong dibuka bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja atau apapun. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Kamu mau jadi siapa? Bukankah tadi pertanyaan kita yang paling pertama, who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi apa? Lakon yang pengen kamu lakukan di dalam dunia ini menjadi seperti apa? Ini tentang switch topengnya, kayak gitu. What do you want? Terlalu berlama-lama sama hal yang sepele, kayak kesedihan apapun. Bayangin aja, kamu harus punya topeng yang kamu pakai. Dan topeng ini, ya, harus kamu tata. Ya, dengan cara apa? Tadi Mas Hendra juga salah satunya udah beberin tuh. Itu ilmu mahal banget itu, Mas. Di video sebelumnya juga saya udah bilang, kalau udah tidak sanggup menghadapi trauma yang kita hadapi di nama A, ganti identitasnya dengan nama B. Itu fakta loh, Mas. Sama, kalau kita pengen jadi seseorang, isi identitas itu, kalau Mas tadi ngelakuin afirmasi ya, tapi konsisten kayak gitu. Bisa dipakai langsung topengnya. Itu bisa. Kemarin waktu saya Gojek, saya mikir, apa yang kurang dari saya? Saya nggak bodoh, saya S1, kok bisa teman saya yang lebih tolol, lebih bodoh daripada saya, gitu, lebih banyak uangnya daripada saya, gitu. Saya nggak kalah pintar, gitu. Terus saya mikir lagi, oh ini hanya tentang lakon, ini hanya tentang sebuah identitas. Sekali lagi saya ulangin, what do you want? Kamu mau jadi siapa? Kenapa bukan kamu? Kenapa orang lain? Kenapa bukan kamu? Saya selalu mengulang-ulang itu. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya? Yang ada di dalam ruangan itu, yang ada di dalam mimbar itu, yang di atas mimbar itu. Kenapa bukan saya? Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa. Why? Nah, ini nih keren banget nih. Iya, Mas. Aduh, aku sebenarnya pengen mengakhiri percakapan ini, tapi baru muncul. Rozi tahu lah sejarahku bagaimana. Meskipun aku dulu belum punya uang, aku selalu hobiku teraktiri semua teman-teman. Apapun itu gitu, jadi ya. Dan seperti yang cerita tadi itu Kak, aku menyebutnya itu sebagai train. Jadi aku bener-bener men-training diriku seolah-olah aku sudah hidup sesuai dengan kemauanku gitu. Iya, itu kan lakon, Mas. Ya. Kita harus udah mulai play dong lakonnya. Ini orang bisa apa enggak? Tapi masalahnya kebanyakan orang tidak percaya loh, Mas. Oke. Mereka nggak percaya. Ini mungkin setiap orang itu punya topeng, percaya atau tidak? Setiap orang itu punya topeng. Kamu pakai topeng apa? Kalau kamu mau di rumah pakai topeng A, ketika kamu mau naik ke mimbar pakai topeng B, ketika kamu mau pergi ke ini pakai topeng C, ya, itu beda-beda. Percaya atau tidak, menerima atau tidak, kamu harus punya identitas. Kalau nggak punya, ya jadi orang yang biasa aja, nggak apa-apa. Ini hanya untuk orang-orang yang berambisi besar. Memiliki cara seperti ini. Iya. Kalau tidak punya ambisi, ya lakukan aja, legowo aja. Hiduplah seolah-olah kamu sudah berada di sesuatu yang kamu idealkan dan kamu mimpikan itu ya. Betul, Mas. Meskipun seolah-olah. Ya. Tapi kita benar-benar berlatih ke situ gitu ya. Ya, simple tapi memang ya gitulah. Percaya lakukan, kalau nggak percaya ya. Iya. Seolah-olah udah punya suami baru. Oh, itu betul, Mas. Ya. Betul, Ibu. Ya. Bayangin aja nanti list restoran yang mau datengin untuk ngedate, jalan-jalan, kota yang ingin dijalanin, baju couple yang ingin dipakai, kayak gitu. Itu jadi yang belum punya anak, ya seolah-olah udah punya baby, siapin baju-baju babynya. Iya, namanya. Siapin mainannya, namanya. Betul. Iya. Itu betul sih, Mas. Tapi harus ikhlas ya, Mas ya. Jangan ketika baju baby, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ketika kita lihat baju babynya, kita harus bahagia, bukan sedih. Bung Yohan ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira mungkin yang itu bisa bermanfaat untuk masa depannya? Terakhir barangkali, Bung. Ada nggak, Bung? Silakan, Bung. Ini, Bung. Ya, oke. Bung Yo biar belajar public speaking biar nular kayak Kak Roma gitu. Masya Allah, kayaknya banyak deh, Mas yang pengen buka kelasnya. Yuk kita buka sama Ngaji Rasul. Iya, masih bagus public speakingnya. Masya Allah. Iya, karena Gen Z nangkep ini. Soalnya tadi pas kita di kelas, Mas, ada yang pakai jubah itu kan Gen Z sebenarnya, Masnya itu. Itu nanya, kenapa kok audiensnya kok old semua? Kapan nih yang muda-muda? Iya kan, masukan sama saya Bang Yo tadi ya, yang tadi. Bung, ayo Bung, silakan. Lampung. Tanya sesuatu yang penting. Ini Mbak, aku kan sekarang kan ada istilah ini kan self love. Oh, I see. Nah, Okay. seringkali self love atau mencintai diri sendiri itu bahkan dia lebih kayak itu bisa menghambat dia bertumbuh gitu loh.
Hah? Kayak self love itu kan harusnya nggak terlalu memaksa. Maksudnya ada yang terlalu memaksa untuk self love dengan di luar kemampuannya. Seumpama kayak ini apa? Aku self love dengan cara aku membeli barang yang itu sebenarnya aku belum mampu untuk beli barang itu, dan aku memaksakan untuk membeli itu untuk self healingku sendiri. Tapi Baik. itu kan justru malah memaksa gitu loh, Kak. Oke, kita bedah ya. Sebenarnya pengertian self love-nya aja udah salah. Jadi, kita mulai ya. Siap. Saya tidak menyalahkan loh. Maksudnya definisinya yang salah, bukan masnya. Iya. Itu salah satu tingkah atau tindakan self love. Tapi pengertiannya salah. Self love yang sesungguhnya adalah di mana kita menerima diri kita terlebih dahulu. Dari A sampai Z. Apa itu dari A sampai Z, Kak Roma? Kegagalan, trauma, kesedihan, kesalahan, ya, masa lalu. Apa yang kita miliki di hari ini. Semuanya itu diterima. Oke, saya kayak gitu. Ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Terima. Oke? Itu pertama kali dulu. Lalu setelahnya, mulailah berpikir, oh bagus sekali ya kalau aku mulai dandan. Oh bagus sekali ya kalau aku mulai berpakaian yang lebih rapi. Oh bagus sekali ya kalau aku mulai membaca buku. Atau mendengarkan podcast yang baru. Kita secara otomatis akan mulai upgrade diri, Mas. Kalau Masnya belum pengen upgrade diri, artinya Masnya belum menerima diri sendiri. Siapa-siapa orang yang mengaku melakukan self-love, tapi tidak mengupgrade dirinya, maka dia belum melakukan self-love. Orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, dia akan secara natural menyukai dirinya, ingin bertumbuh, ingin menjadi jauh lebih baik, jauh lebih good looking. Ya, dia akan mencari secara natural peluang-peluang yang mendatangkan dia untuk naik level. Ini bukan soal masalah spending money, no. Ini bukan masalah spending money. Self-love itu is not about money. Itu bukan uang. Ingat, uang itu mengikuti tapak jejak kita. Kita level up dulu, baru uangnya bisa naik. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau mau menaik ekonominya, ubah dulu diri kita. Kayak gitu. Kalau self-love itu artinya kita mulai mengubah mindset kita tentang uang, tentang rezeki, tentang pandangan, diubah fix mindsetnya, mental blocknya dibuang, kita isi ulang, kayak gitu. Itu namanya self-love, Mas. Bukan spending money. Spending money itu adalah tindakan berani. Kayak gitu. Ketika sudah self-love nih, baru melakukan tindakan berani. Tak, dapet tuh, bab. Jadi kayak duk. Jadi makanya awal tuh bersyukur dulu, ikhlaskan self-love. Berarti menerima diri sendiri dulu ya, Mbak? Iya, betul. Nanti saya buat deh bukunya. Ya, untuk harganya siap. di awal mungkin 50.000 untuk 100 orang aja. Keren. Selebihnya 500.000. Teman-teman jangan lupa tanggal 6 Maret yang mau join kelas level up-nya Kak Roma ya, nanti dapat buku I'm the King ya, menjadi raja gitu ya. Oke, banyak yang mau ya ternyata ya. Silakan, itu udah ada kontak personnya. Satu-satunya seminar nanti yang akan saya bahas pertama kali, the first, tentang jurnal. Dan jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik, makanya cepetan. Makanya cepetan daftar. Serius aku nggak bohong. Jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik harganya. Iya, ya? karena setiap kelas saya itu berbeda, Mas. Yes. Setiap kelasnya itu berbeda pembahasannya, ada lagi. Ini serius, ratusan yang mau. Demi Allah, serius. Ayo, Mau semuanya. Ayo ya. datang, silakan. Ini Zoom ya teman-teman ya. Kalau bisa kita bertemu langsung. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini bener-bener terakhir. Baik, Mas. Ya. Kadang aku tuh sering nggak jawab WA yang cara WA-nya nggak sopan atau kurang elegan dibaca. Oh. Termasuk DM dan lain sebagainya juga begitu. Oh, I see. Kadang aku ketika DM atau WA seseorang tokoh gitu, ketika nggak dibalas kan sakit hati. Oh. Nah setelah misal ya dulu ya nggak dibalas itu, mungkin cara WA aku yang kurang bagus gitu. Nah, apa pentingnya bahasa, cara berbahasa yang benar dalam konteks WA? Karena ini yang sering kita lakukan setiap hari. Itu apakah juga akan berpengaruh terhadap peluang jalan hidup yang lebih baik? Nah, aku pengen ini sedikit diulas untuk teman-teman yang muda-muda gitu, karena itu dianggap kadang nggak urgent gitu. Mas, ini pengalaman pribadi kan? Ini ada kategorinya ya, Mas ya. Kalau sesama raja, ingat ya guys, kita akan bahas kenapa saya selalu bilang kalau sesama raja. Ya, kalau sesama raja itu penting yang namanya
pembahasannya harus sopan atau kayak gini. Tapi karena saya tahu semua manusia tidak bisa menjadi raja, itulah kenapa saya pakai admin Mas sekarang. Biar saya nggak baper, kayak gitu. Karena takutnya ketika saya sopan sama orang, orang nggak sopan sama saya. Iya. Awalnya memang saya mempermasalahkan ya Mas ya, tapi lama-lama enggak. Karena bukan saya lagi yang megang. Jadi kalau teman-teman ke DM ke Instagram, DM ke TikTok, DM ke ke nomor kontak personal itu bukan saya lagi. Kayak gitu. Itu ada ilmunya loh guys. Ada itu ada lagi. Ada lagi kelas beda lagi tentang pengaturan tentang soal raja kayak gitu Mas. Ada ya. Pertemuan antara raja kayak gitu. Dan itu penting kayak kata Mas Hendra-nya. Bahasanya diatur, ditata kayak gitu. Itu penting sih Mas. Tapi masalahnya manusia kan nggak semuanya Mas. Gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan. Ya sudah, biarin Aku aja. pernah dimarahin orang soalnya. Gara-gara yang tadinya tuh tanda titik, Ya. aku kasih tanda seru. Oh, itu tuh serius tuh aku zaman kuliah tuh kena marah tuh. Dan mulai saat itu aku kalau SMS sama orang, WA sama orang, aku bener-bener hati-hati. Terima kasih, mohon maaf, minta tolong itu selalu. Tapi nggak terlalu boleh keseringan gak sih Mas? Iya sih. Maksudnya tuh aku bener-bener bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang dia nyaman itu penting gitu. sih Mas. Iya. Itu penting. Masuk dalam etika sih. Ah. Mungkin teman-teman juga bisa belajar tidak bisa menggunakan tanda seru. Iya. Iya, huruf besar semua ya Bu ya. Nggak bisa emang. Caps lock Oke, itu kan oke, tandanya oke. marah kayak gitu. Oh, emang ada ya Mas ya? Iya. Pengalaman pribadi? Iya, pengalaman pribadi. Banyak yang DM kayak gitu atau bagaimana? Oh, kalau sekarang aku memang udah nggak pernah ngurusin Iya, nggak itu mau lagi, itu juga semuanya. nggak